Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya RR Siti Alisa Nur Zubaida SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kesatrian 1 Kota Malang. Fasilitator saya adalah Ibu Retna Irawati dan pengajar praktik saya adalah Ibu Winanjar Rahayu. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi tugas koneksi antar materi modul 1.1. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah tokoh sentral perkembangan dunia pendidikan sejak zaman kolonial. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara menggagas Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utamanya. Selanjutnya, pendidikan juga merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Adapun 6 pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik harus dapat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo di depan memberikan contoh, Ingmatyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Yang ketiga, mendidik layaknya bertani. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kelima, pendidikan sebagai budi pekerti. Budi pekerti dapat diterapkan pada pembelajaran di sekolah melalui permainan tradisional. Melalui permainan tradisional, anak-anak dapat belajar olah cipta, menajamkan pikirannya, olah rasa, menghaluskan perasaannya, olah karsa, memperkuat kemauannya, dan olahraga menyehatkan jasmaninya. Selanjutnya, yang terakhir adalah menghamba pada anak. Maksudnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Adapun kesimpulan dari koneksi antar materi modul 1 ini adalah: yang pertama, pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. Yang kedua, murid adalah hal yang paling bernilai. Maka, guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, guru layaknya petani. Maka, guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat murid melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. Kesimpulan yang keempat adalah menerapkan metode Among untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Among atau emban artinya menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Metode ini disebut juga sebagai pola
ASI, asah, dan asuh. Kesimpulan yang kelima adalah integrasi tripusat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalamnya terdapat manajemen berbasis sekolah. Sekolah menjadi sentral, lingkungan sekitar dijadikan sumber-sumber belajar. Sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi dan tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan pendidikan karakter pada anak. Berikut ini adalah refleksi dari koneksi antar materi modul 1.1. Pertanyaan pemantik pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya bahwa dalam proses pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa pun harus aktif memperhatikan. Yang kedua, dalam pembelajaran, saya sering menggunakan metode atau strategi yang sesuai berdasarkan pemikiran saya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan belajar murid. Yang ketiga, dalam pembelajaran, saya sering meminta anak untuk mengerjakan tugas. Apabila ada murid yang tidak mengerjakan, maka akan diberikan hukuman. Refleksi yang keempat, saya menghendaki murid-murid saya harus tertib, duduk yang rapi, dengan pandangan terpusat pada guru, dengan harapan murid dapat memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kelima, saya mengutamakan target kurikulum sehingga saya berusaha menuntaskan materi dan melihat hasil belajar dan hasil ujian tanpa melihat proses. Yang keenam, dalam konteks penilaian pembelajaran, saya hanya mengutamakan pencapaian kognitif dan mengabaikan kemampuan sosial emosional murid. Selanjutnya, refleksi apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya lebih bersemangat dan optimis untuk mendidik dan mengajar murid. Sebagai guru, saya harus mampu memperhatikan keberagaman murid sesuai kodratnya. Guru harus menuntun tumbuh kembang murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang kedua, saya menyadari bahwa pembelajaran terbaik untuk murid adalah metode Among untuk menuntun potensi murid berdasarkan sosial budayanya. Yang ketiga, saya akan memberikan tuntunan bukan tuntutan dalam pembelajaran serta memberikan kebebasan murid untuk belajar sesuai kebutuhan dan kemerdekaan belajarnya. Selanjutnya, yang keempat, saya sadar bahwa pemetaan kemampuan murid melalui asesmen diagnostik awal sangat penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan murid, profil murid, dan gaya belajar murid, supaya guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kelima, saya meyakini bahwa dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari murid dapat memberikan pengalaman bermakna dalam aktivitas belajar murid. Yang keenam, proses pembelajaran harus dilakukan untuk mengembangkan potensi anak, baik budi pekerti anak, pikiran, maupun jasmaninya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Selanjutnya, refleksi apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan mengajak siswa mengenali diri melalui aktivitas belajar Kenali Diriku dengan menyebutkan berbagai kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri, menuliskan harapan dan kekhawatiran dalam proses pembelajaran, serta membuat kesepakatan kelas bersama. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, saya akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter para murid dengan pembiasaan budaya positif di sekolah, serta menginternalisasikan nilai-nilai budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter para murid. Selanjutnya, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid untuk mendukung kebutuhan belajar murid, dan saya akan meningkatkan sikap spiritual dengan kegiatan sholat berjamaah. Yang
terakhir, dalam proses pembelajaran, saya akan lebih dominan dalam memposisikan diri sebagai penuntun, pembimbing, fasilitator, motivator, dan inspirator yang mengarahkan anak dalam mengembangkan segala potensi dirinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.